Setelah King Feng mengukuhkan niatnya, dengan mengatakan secara jelas bahwa ia tidak takut akan pihak kepolisian, kini ia kemudian berpindah tempat, ke sebuah bar di kota pemula Firefly, sesuai dengan janjinya dengan Wang Meng sebelumnya. Saat ia memasuki bar tersebut, ia kemudian disambut oleh Wang Meng tentunya, beserta dengan Lizzie dan An Yu yang ikut bersamanya. Lizzie nampak mengangkat tangan kanannya, saat melihat sosok Shadow masuk, memberi tanda kalau mereka berada di sana. Selanjutnya, An Yu kemudian memberikan pertanyaan ke Shadow, perihal apakah Shadow benar mengakui bahwa dirinya lah pelaku di balik kasus pembunuhan Song Fei. Shadow dengan tatapan tajam, membenarkan pertanyaan dari An Yu. An Yu yang mendapat konfirmasi langsung dari Shadow, kemudian mulai menjelaskan padanya dengan ramah, kalau terus terang saja, An Yu dan Wang Meng, alias pihak kepolisian, sudah melakukan penyelidikan mendalam terkait hal ini. Dan An Yu dengan santai memberitahu, bahwa mereka memang sudah menduga, kalau Shadow adalah salah satu tersangka utama mereka. Tetapi meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri, kalau mereka juga mengetahui betul, tentang Song Fei dan Jiang Li, yang mempunyai niat jahat terhadap Shadow. An Yu juga melaporkan, kalau perusahaan Dajiang, juga telah menangkap banyak pemain akhir-akhir ini. Perusahaan itu menyiksa para pemain tersebut, dan memaksa mereka untuk bekerja di sana. Sehingga, untuk kasus Shadow yang telah membunuh kedua orang ini, maka dapat dikatakan, secara teknis Shadow hanya melakukan pembelaan diri. King Feng yang mendengar penjelasan An Yu yang panjang ini, sontak menyimpulkan dalam hati, kalau mereka, atau kepolisian, sepertinya tidak bisa menyelidiki identitas King Feng yang sebenarnya. Jadi kedua polisi ini memutuskan, untuk tetap bekerja sama sementara waktu dengannya, agar bisa mengungkap lebih banyak korban. King Feng kembali cerita, bahwa pada kehidupan sebelumnya, saat King Feng bekerja sama dengan pihak resmi seperti mereka, ia tidak mempunyai orang yang di blacklist sama sekali. Atau dengan kata lain, ia tidak mempunyai musuh yang ditargetkan balas dendam. Tetapi di kehidupan kali ini, ia memiliki dendam terhadap Song Fei, dan memilih untuk langsung membunuhnya. Dan karena saat itu di panggung ada dua orang, Song Fei dan Jiang Li adiknya, maka ia menggunakan kesempatan itu, untuk membunuh keduanya, bagaikan melempar burung dengan satu batu. King Feng sebenarnya menyadari, kalau mungkin saja, tindakannya ini akan membawa sedikit perubahan pada masa depan. Dan untuk memastikan hal tersebut, King Feng lalu berniat untuk melihat, tentang seberapa besar perubahan, yang dibawa oleh kelahiran kembali dirinya, di dalam game God Forsaken ini. Sesaat kemudian, King Feng lalu nampaknya mengakses kembali panel sistem, mengeluarkan esensi yang ia punya, di hadapan An Yu, Wang Meng dan Lizzie. King Feng juga menambahkan, kalau kali ini, dirinya bisa menjual equipment atau perlengkapan tingkat platinum, yang tidak ia perlukan. Dan karena mereka mempunyai dukungan dari pemerintah, jadi, apapun profesi yang dijalani, mereka pasti menginginkan semua perlengkapan dan buku skill miliknya. Dan yang paling penting, pemerintah juga berkomitmen, untuk menjamin jangka hidup yang mereka miliki. Melihat Shadow mengeluarkan banyak buku dan skill, tentu saja hal ini membuat ketiganya terkejut, tidak menyangka, kalau yang mereka lihat, adalah perlengkapan kelas platinum, beserta buku skill kelas platinum. Di antara mereka juga muncul pertanyaan, apakah Shadow sebelumnya sudah pernah, membunuh bos monster tingkat platinum untuk pertama kali. Namun meski demikian, hal ini dirasa cukup aneh, karena tidak ada pengumuman global apapun, yang memberitahukan hal ini kepada para pemain. Shadow dengan santai mengaku, kalau ia sebenarnya bersyukur dengan hasil yang ia dapatkan. Soalnya, ia menemukan beberapa kotak harta karun di perjalanan, dan Xiaoxue atau Yixue, adalah saksinya. Shadow juga menambahkan, bahwa ia bahkan mendapatkan buku skill baru, yang berada di kelas Jet atau Giok. Yixue membenarkan perkataan Shadow, mengaku telah melihatnya sendiri,
saat Shadow membuka kotak harta karun kelas giok itu. Tetapi, karena Shadow juga mendapatkan beberapa item kelas platinum sekaligus, maka Yixue merasa agak kurang, jika Shadow menyebut itu lumayan, dan bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Mendengar Shadow menyebut gadis baru itu dengan kata Sue, yang konotasinya putih salju, maka Lizzie sesaat cemburu, dan berniat mengubah panggilannya, menjadi Xiaohei saja, atau memiliki konotasi berwarna hitam. Yixue hanya tersenyum di belakangnya, seakan tidak mempermasalahkan panggilan Shadow terhadapnya. Melihat Lizzie sendiri tidak yakin dengan sebutan barunya, maka Shadow langsung menimpali. Lantas bagaimana jika Lizzie disebut sebagai Xiaohei saja, atau bermakna si hitam kecil? Lizzie yang malu langsung berteriak pada Shadow, menyuruhnya untuk tidak memanggilnya dengan sebutan itu, dan memanggilnya Xiaohei saja. Mendengar Lizzie mempermasalahkan panggilan ini, Wang Meng dengan datar menambahkan dengan helaan nafas, mengatakan kalau manusia memang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. An Yu di sebelahnya kembali berkata dengan iri, bahwa ia serius, soalnya party mereka bahkan mati-matian, untuk mengalahkan satu bos monster kelas silver, yang saat ini sangat susah dilawan. Sedangkan Shadow, hanya dengan santainya dapat menemukan, dan membuka harta karun tingkat emas, bahkan tingkat jet atau giok sekalipun. Shadow, tanpa membahas masalah itu lebih lanjut, langsung memberitahu mereka, mengenai harga buku skill dan perlengkapan yang ia punya. Untuk buku skill tingkat platinum, yang dikhususkan untuk profesi archer atau pemanah, ia menaksir harga pas sebesar 2.500 jangka hidup. Lalu untuk senjata tingkat platinum, yang dikhususkan untuk profesi warrior, juga diberikan harga pas, sebesar 1.500 jangka hidup. Selanjutnya, untuk buku skill tingkat platinum, yang dikhususkan pada pemain dengan profesi penyihir, juga berada di harga pas, yaitu 3.000 jangka hidup. Sementara untuk paket lengkap buku skill tingkat emas, dan perlengkapan tingkat emas, juga Shadow patok harga pas, yaitu sebanyak 8.000 jangka hidup. Dan jika ditambah perlengkapan dan buku skill tingkat platinum lainnya, dengan total 25 item, maka Shadow berinisiatif memberikan diskon, menjadi 16.000 jangka hidup yang dapat diperdagangkan saja. Setelah mendengar semua harga ini, An Yu tanpa ragu langsung setuju, tanpa bernegosiasi terlebih dahulu. Hal itu tentu saja membuat Wang Meng terkejut setengah mati, mempertanyakan apa maksud Kapten An Yu. Saat Shadow memberitahu harga pastinya, Kapten An Yu langsung setuju. Wang Meng tidak percaya, bahwa Kapten benar-benar tidak berniat menawar sedikitpun. An Yu yang mendengar ocehan Wang Meng ini, akhirnya balik bertanya, apakah benda-benda ini bisa ditawar? Karena menurutnya, harga yang Shadow berikan itu, sudah cukup adil dan cocok di dompetnya. Dan sekalian juga, An Yu berniat untuk membayar utang dari Yixue dan Wang Meng, sesuai janji mereka sebelumnya. Singkatnya, tak membutuhkan waktu yang lama, transaksi mereka akhirnya selesai. Shadow yang menerima pembayaran langsung di muka, seketika memberikan pujian ke An Yu, menyebutnya sebagai kapten yang paling keren, dan juga tegas di antara para wanita. An Yu hanya menanggapi dengan tertawa, setelah mendengar pujian Shadow itu. King Feng lalu menunduk seraya berpikir, kalau setelah jangka hidup miliknya melebihi 10.000 hari, maka satuannya akan diubah menjadi tahun. Dan jika dihitung berdasarkan tahun, maka 60 tahun itu, setara dengan 22.000 hari. Selain hal tersebut, berdasarkan rasio yang King Feng pahami, penukaran yang tersedia saat ini, itu setara dengan 400 juta uang tunai. Jumlah tersebut, bahkan bagi pemerintah kota Jianghai sekalipun, ini adalah pengeluaran yang sangat besar. Namun meskipun demikian, keuntungan yang didapat oleh pihak pemerintah, jauh melebihi jumlah uang tunai itu. Dan lagi pula, dengan perlengkapan dan buku skill yang ia jual ini, maka pemerintah kota Jianghai, lambat laun akan memiliki banyak tim atau party,
yang bisa berkembang lebih cepat daripada yang lain. Dan jika pemerintah semakin kuat, maka di masa depan nanti, mereka bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Pemerintah bahkan bisa mendapatkan keuntungan dalam konfrontasi internasional yang terjadi. Shadow menatap sebuah parti di hadapannya, seakan menaruh harapan pada mereka, agar kedepannya bisa menjadi parti yang hebat. Sementara itu, An Yu yang melihat bos Shadow diam saja, sontak memberitahunya tentang informasi yang baru ia ketahui. An Yu mengabarkan, kalau di kawasan perusahaan Dajiang, saat ini terdapat beberapa pemain yang ditahan. An Yu dan partinya berencana untuk pergi ke kawasan tersebut dan menyelamatkan pemain yang ditahan itu. Jadi, ia bertanya ke Shadow, apakah bos mau ikut dalam misi penyelamatan yang mereka rencanakan ini. Mendapatkan tawaran langsung dari An Yu, yang merupakan anggota kepolisian sama seperti Wang Meng, Shadow langsung berkata terkejut dalam hati, tidak menyangka bahwa badan pemerintah seperti mereka mengajak dirinya yang merupakan pelaku dari insiden panggung Song Fei dan adiknya. Lalu Shadow menjawab dengan tegas, bahwa ia tidak bisa ikut dalam misi penyelamatan yang mereka rencanakan. Tetapi sebagai gantinya, Shadow bisa memberitahu mereka mengenai satu informasi penting terlebih dahulu. Shadow kemudian melanjutkan, kalau dugaan pelaku yang mereka pikirkan saat ini sebenarnya tidak salah. Memang benar, kalau Shadow atau dirinya lah yang telah membunuh kakak adik tersebut dengan menggunakan kekuatan asli dari game ini. Dan selama level di game ini, game God Forsaken meningkat, naik ke level 10, maka pemain bisa mengorbankan jangka hidup yang dimilikinya, dan dapat membawa kekuatan seperti skill dari game ke dunia nyata secara eksplisit atau terang-terangan. An Yu dan Wang Meng yang mendengar informasi penting ini, seketika langsung melotot, terkejut dengan fakta yang Shadow berikan. Lalu setelah memberikan informasi rahasia ini, Shadow lantas membalikkan badan, dan memberitahu satu kalimat lagi, ia berharap An Yu dan Wang Meng seharusnya dapat mengetahui secara pasti tentang apa arti perkataannya ini. Jadi, Shadow meminta keduanya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan memikirkan tindakan selanjutnya dengan tepat. Sambil melihat Shadow yang berjalan menjauhi mereka, An Yu akhirnya paham mengenai apa maksud dari perusahaan Dajiang yang sedang mengumpulkan jangka hidup sebanyak mungkin. Ternyata ini adalah jawabannya. Begitu orang-orang atau pemain naik level mencapai level 10, dan berniat untuk menarik kekuatan mereka dari game, maka bisa dikatakan, kalau operasi penyelamatan mereka akan menghadapi rintangan yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada perkiraan. Shadow yang berjalan tidak membenarkan atau menyalahkan, ia hanya berkata, selama kalian mengerti, maka itu cukup baginya. Dan Shadow lanjut berpamitan kepada mereka, karena ia harus pergi menjalankan urusan lain. Sesaat kemudian, Shadow kembali menggunakan skillnya, dan menghilang dari hadapan parti An Yu sekejap mata. Lalu, setelah mereka mendapatkan informasi yang sangat penting ini, Kapten An Yu lanjut meminta Wang Meng untuk melakukan leveling atau naik level secara terpisah atau sendiri-sendiri. Karena saat ini, level dari 5 atau 6 orang pemain di parti mereka sudah berada di level yang cukup tinggi. Sehingga, jika mereka berkumpul membentuk parti, maka monster kecil akan langsung terbunuh dalam sekejap, tidak membiarkan anggota lainnya berkembang, dan mendapatkan poin pengalaman secara maksimal. Yang intinya, serangan akan sangat mubazir. Tetapi, kalau mereka bergerak secara terpisah, dan masing-masing memimpin satu tim dengan level yang sama, maka efisiensi leveling mereka akan meningkat secara drastis. Wang Meng menanggapinya dengan ekspresi serius, dan tanpa ragu mengatakan, bahwa ia mengerti permintaan ini. An Yu kembali menegaskan, kalau pokoknya, mereka setidaknya harus naik level dulu, mencapai level 10. Dan untuk Lizzie dan Yixue, yang secara tidak langsung mendengar informasi penting Shadow tadi,
diminta setelah keluar dari sini, pergi melaporkan kepada yang lain, yang sekiranya mereka percayai, menyebarkan informasi ini. Dan mereka menerima perintah itu dengan baik. Selanjutnya, kita kemudian berpindah ke tempat yang lain, memperlihatkan dua pemain yang terkejut, melihat siapa yang muncul di hadapannya. Seorang pemain wanita di sebelahnya berkata, meminta kepada pemain pria di sampingnya untuk melihat, kalau bos Shadow kembali membuka lapaknya. Namun pemain pria terheran, karena kesempatan kali ini, Shadow bukannya menjual barang dagangannya, malah membeli barang dagangan orang lain. Benar saja, Shadow kini nampak duduk melantai di tengah jalan, memberikan panel pemberitahuan kepada semua orang, bahwa ia akan membayar 30 hari jangka hidup, jika ia menerima koordinat bos monster kelas silver, dan jika Shadow menerima koordinat bos monster kelas gold atau emas, maka ia akan membayar 100 hari jangka hidup. Lalu kemudian, datanglah pemain lain, yang jika dilihat dari tampangnya, nampak seperti preman atau pemalak. Ia yang melihat Shadow kembali membuka lapaknya, berteriak bertanya padanya dengan nada meremehkan, perihal apakah Shadow masih buka lapak di tempat ini. Pria ini menjelaskan panjang lebar ke Shadow, kalau nona besar mereka mengatakan, jika Shadow mau bersedia membantunya naik level, maka Shadow dijanjikan olehnya, diberikan uang tunai 300 juta yuan, dengan ditambahan saham, dari perusahaan Dajiang. Dan ia juga melanjutkan, kalau dalam hidup, kesempatan emas seperti ini, muncul beberapa kali kepada Shadow, harusnya Shadow bersyukur, dan benar-benar menghargai tawaran bos mereka. Setelah mendengar tawaran ini, Shadow akhirnya balik berkomentar padanya, menanyakan apakah pria itu belum lockout selama ini. Shadow memberitahu, kalau sosok Shadow di dunia nyata, sudah membunuh Song Fei dan nona besarnya. Ya, nona besar yang memerintah pria itu, dari perusahaan Dajiang mereka. Mendengar info tersebut, pria itu awalnya terkejut dan bingung, lalu sontak bertanya apa. Pemain lain yang berada tak jauh dari mereka, yang mendengar obrolan tersebut, seketika ikut berkomentar dengan nada terkejut, saat mengetahui kalau nona dari perusahaan Dajiang, telah dibunuh juga oleh Shadow. Pemain lain itu mengaku, bahwa ia pernah melihat nona itu, dan perawakannya benar-benar cantik. Mendengar kabar kematiannya, hal itu sangat disayangkan olehnya, benar-benar disayangkan sekali. Pria itu akhirnya memasang wajah pucat, berkata di dalam hati, kalau sebenarnya ini salah nona besar itu sendiri. Soalnya, nona Jiangli pada awalnya memang mempunyai niat, untuk menangkap sosok asli Shadow yang ada di dunia nyata, dan menyuruhnya untuk kerja paksa di bawah perintahnya. Tetapi hal tak terduga terjadi, nona Jiangli malah langsung dibunuh di tempat, apalagi bersama saudaranya, Song Fei, yang dikenal memiliki banyak penggemar. Sejujurnya, pria ini masih tidak percaya kalau Jiangli telah mati. Pria ini juga cerita, kalau pada awalnya, Jiangli memberikan penawaran yang tinggi padanya, yaitu sekitar 10 juta yuan, jika dirinya bisa membujuk Shadow, agar membantunya dalam naik level. Tetapi, karena saat itu Shadow menolak tawaran pertamanya, dan karena ia sudah gelap mata, akibat melihat uang yang Jiangli tawarkan segitu banyaknya, maka pria itu pun berinisiatif, untuk membantu Jiangli secara langsung. Dan karena hal itu, ia malah mendapatkan ganjaran buruk di dunia nyata, karena berpikir bisa mendapatkan 5 juta dari jasanya, yang ia harapkan sebagai imbalan besar. Dan waktu ia ingin mengambil uang hasil kerja kerasnya di dunia nyata, ia malah dipukuli oleh 2 orang pria asing, sampai dirinya pingsan di WC pria. Dan begitu pria tersebut sadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sedang diikat di sebuah tembok, dikurung di ruang bawah tanah, suatu tempat yang pria itu tidak ketahui keberadaannya. Kedua tangannya diangkat ke atas, membuatnya tidak bisa melawan. Dan disinilah neraka sebenarnya dimulai. Pada setiap harinya, ia mendapatkan cambukan dari pria yang menangkapnya, dan ia disiksa berkali-kali di ruangan kosong itu. Dan yang paling menyedihkan selain itu,
Ia bahkan dipaksa masuk ke dalam game God Forsaken, bukan dengan tujuan bebas mengeksplorasi sesuka hati, tetapi ia dipaksa, dijadikan budak oleh Jiangli, agar bisa menghasilkan jangka hidup untuknya dan timnya. Dan ternyata, bukan hanya ia yang kena tipu, Jiangli dan timnya, setiap hari membawa orang baru ke ruang bawah tanah itu, dipaksa melakukan kerjaan yang sama sepertinya. Mereka berhasil menipu lebih banyak orang lagi, dengan iming-iming yang menggoda nafsu mereka. Pria ini sebenarnya tidak menyangka, kalau Jiangli yang sombong dan jahat itu, kini sudah dibunuh oleh Shadow sendiri di dunia nyata. Pria ini akhirnya tertawa sesaat, lalu bersyukur di dalam hati, mengaku bahwa wanita menyebalkan itu, memang pantas untuk mati. Awalnya, pria itu masih mencoba membujuk Shadow, entah karena ia masih takut akan ancaman Jiangli. Tapi ternyata yang benar-benar bodoh di sini, adalah pria itu sendiri. Ia bahkan menggambarkan dirinya menjadi badut menyedihkan, yang hanya bisa menuruti perintah Jiangli, tanpa bisa melawan sedikitpun. Dan karena melihat pria itu diam membisu di hadapannya, Shadow kemudian kembali membuka mulut, mengomentari tentang gaya maupun sikapnya, yang nampak seperti anjing dari penjilat Jiangli itu. Shadow bahkan menduga, kalau dia pasti sering membantu Jiangli, untuk menculik orang lebih banyak lagi. Menyadari tabiatnya terbongkar, pria itu berusaha menyangkalnya, mengatakan tidak sebanyak 2 kali, lalu memberitahu Shadow, kalau dirinya dipaksa melakukannya. Dan berhubung urusan mereka sudah selesai, apalagi setelah mendengar kabar kematian Jiangli, pria itu dengan gagap mohon permisi, segera meninggalkan tempat tersebut. Shadow yang juga tidak ingin lapaknya sepi, segera menyuruhnya untuk enyah dari sini, karena mengganggu datangnya pembeli. Shadow mengurungkan niat untuk meladeninya, berharap sampah yang satu ini, diurus oleh pihak resmi sebagai pengganti dirinya. Dan tak jauh dari mereka berdua, terlihat 2 orang yang mengenakan tudung hitam, berjalan menghampiri lapak Shadow. Pria dengan tudung itu berkata pada Shadow, bahwa dirinya punya 1 koordinat, dari tempat bos monster kelas Silver berada. Mendengar informasi koordinat bos monster kelas Silver ini, Shadow langsung mematok harga 30 hari jangka hidup, dan meminta pria itu agar membuat kesepakatan dengannya. Di tempat lain, masih di kota yang sama, yaitu kota pemula, perhatian orang-orang kini teralihkan, saat melihat seorang putri yang berjalan menyusuri kota. Seorang pria memberitahu kepada yang lainnya, kalau pemain wanita di tengah itu, dikenal dengan sebutan Sekop A. Menurut kabar burung yang ia dengar, pemain itu adalah putri dari keluarga besar Qian Group, yang tentunya ada di dunia nyata, dengan nama aslinya yaitu Qian Sisi. Pria lainnya membalas, memberitahu yang lainnya untuk menjauh dari putri tersebut, karena dari rumor yang menyebar juga, dikatakan mereka telah banyak membunuh pemain. Ia meminta yang lain untuk berhati-hati, karena bisa saja, mereka adalah target berikutnya, dan jangka hidup mereka akan direbut secara paksa. Di sisi kiri dan kanan putri Qian, terdapat 2 pria dengan ras yang berbeda. Di kanan, terdapat pria dengan gaya rambut undercut, dengan ras kulit putih, mendampingi sang putri dengan tenang. Sementara di sisi kirinya, terdapat pria berkulit gelap, memiliki tubuh yang besar dan tinggi, mendampingi sang putri dengan semangat di wajahnya. Aura yang mereka pancarkan sangat kuat, memancarkan aura biru muda yang padat. Setelah itu, Putri Qian kemudian mendengus, menyampaikan kepada 2 pengawalnya, kalau menurutnya, game ini juga tidak sehebat yang dikabarkan. Ia juga mengaku, hanya dengan cukup mengeluarkan sedikit uang saja, dirinya sudah bisa membeli banyak perlengkapan dan skill. Selama kekuatan tempur party mereka lebih unggul dari pemain lain, tinggal bunuh saja pemain, yang memiliki jangka hidup yang panjang, merebut jangka hidupnya secara paksa, maka masalah mereka sudah beres. Terlihat visual kejadian sebelumnya, di mana si putri sendiri, yang membunuh seorang pemain pria, dengan menginjak badan dan wajahnya. Esensi pria itu mengalir keluar dari tubuhnya, dan itu dipanen langsung oleh Qian.
Qian juga dengan kesal berkata, hanya karena game sialan yang satu ini, dirinya sampai ketinggalan pesawat. Padahal sekarang atau saat ini, ia seharusnya berada di Amerika Utara, berpesta pora di sana, menikmati nafsu dengan Big Dick, Marcus Fucker, dan para pria lainnya. Tetapi yang terjadi, malah ia terjebak di ibu kota Daxia, tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Qian bahkan membandingkan pria yang ada di Amerika, dengan para pria yang ada di kota pemula ini, yang ia lihat begitu lemah, seperti kutu busuk semua. Ia lantas memberitahu Tony, pendamping pria dengan gaya rambut undercut, bahwa pria-pria yang berada di tempatnya, memang jauh lebih menarik daripada tempat ini. Tony menyampaikan dengan lembut kepada Nona Qian, menyebutnya memang mempunyai selera yang bagus, dan mengakui benar, bahwa tempat mereka jauh lebih unggul, dibandingkan pria-pria yang ada di Daxia ini. Tony juga menambahkan, kalau mereka juga lebih unggul dalam urusan nafsu. Jadi, nanti setelah kembali ke dunia nyata, Nona Qian bisa membuktikannya sendiri, merasakan nafsu para pria di sana yang membahana. Mendengar jawaban langsung dari Tony barusan, Qian seketika semakin nafsu, menerima tawaran Tony, dan ia sudah sangat tidak sabar menantikannya. Tetapi selain itu, Qian juga bertanya ke mereka, apakah mereka sudah pernah mendengar, kalau Song Fei yang tak berguna itu, telah mati di tangan seseorang. Qian cerita, bahwa ia dulu pernah main dengannya sekali. Padahal baru semenit mereka memadu kasih, waktu bermain mereka sudah selesai. Qian dengan tegas menyebut Song Fei, sebagai pria yang benar-benar sampah. Dan yang lebih mengejutkan dari itu, berdasarkan perkataan orang-orang, kalau pemain yang membunuh Song Fei, adalah pemain dengan nickname Shadow. Qian melanjutkan, meskipun Shadow adalah pria dari Daxia, tetapi bagaimanapun itu, Shadow adalah pria terkuat di dunia. Qian bahkan tidak enggan dan rela, untuk mencoba mengenal Shadow lebih dekat jika perlu. Qian nampak semakin bernafsu, untuk mencoba pria baru yang dikenal sangat kuat itu. Qian juga memberikan alasan, karena Shadow ini bisa membunuh Song Fei, maka seharusnya, membunuh pemain biasa lebih mudah baginya. Jujur, ini adalah kesempatan bagus bagi Qian, untuk mengenalnya lebih dekat dan personal. Dan karena ia sudah tidak sabar ingin menemukannya, ia lantas berpamitan kepada dua pria pendampingnya, dengan alasan offline sebentar, guna menelpon dan mengirim seseorang, untuk menghubungi Shadow ini. Sambil menyentuh pilihan di panel sistem, Qian kembali berkata dalam hati, kalau dengan jaminan mendapat 3.000 jangka hidup, mungkin membuat Shadow sekarang tidak tertarik, tetapi, Shadow pasti tidak akan menolak tawarannya, jika ia memberikan 3.000 hari itu. Dan untuk Shadow, agar bisa mendapatkan semua ini, Shadow hanya perlu menggerakkan jari tangannya sedikit, dan membantai para pemain di bawahnya. Ia kemudian terkekeh licik, berkata bahwa ia tidak akan lupa, dengan ekspresi penolakan yang ia beri waktu itu, dan dengan Shadow di sisinya, ia akan membuat seseorang yang ia benci mati, yaitu King Feng, rekan perusahaannya, yang memutuskan untuk keluar secara tiba-tiba. Qian tidak menyadari, kalau orang yang hendak ia rekrut itu, adalah King Feng sendiri, orang yang paling ia benci.